Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah pengantin sumur sarang setan. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sebenarnya tidak ada yang istimewa dari Kampung Mojosari. Penduduknya mayoritas bertani, para pemudanya kebanyakan pengangguran yang setiap hari hanya nongkrong di pos ronda. Kampung itu sama sekali tidak terkenal. Bayi yang lahir di sana seakan sudah ditentukan garis hidupnya. Ya, apalagi kalau bukan menjadi orang melarat. Namun ada hal yang tidak lazim di Kampung Mojosari. Pernikahan di kampung itu hanya bisa dilakukan tengah malam. Tidak ada keramaian apalagi pesta meriah. Orang-orang di kampung Mojosari malah takut kalau ada orang yang menikah di kampung mereka. Seperti yang terjadi malam itu, semua orang menutup pintu rumah mereka rapat-rapat karena tahu kalau ada yang mau menikah. Di sebuah rumah kayu yang lebih pantas disebut gubuk digelar sebuah pernikahan sederhana. Gubuk itu bukanlah rumah si mempelai wanita ataupun pria, tapi memang pernikahan di kampung itu hanya boleh dilakukan di dalam gubuk tersebut. Hanya ada satu kamar di sana yang tidak boleh dibuka oleh siapapun kecuali Ki Suratman, tetua di kampung itu. Setiap ada yang menikah, maka di dalam gubuk itu akan terdengar suara jeritan wanita yang pasti membuat siapapun yang mendengarnya bergidik ngeri. Anjani, seorang mempelai wanita, sudah didandani dengan sangat cantik. Ia memakai gaun adat Jawa, berwarna hitam dengan pernak-pernik berwarna emas yang menghiasi pakaiannya. Bima sang mempelai pria juga tidak kalah gagah. Ia juga memakai pakaian adat Jawa. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya sawo matang. Dia bukan orang Mojosari. Dia seorang pebisnis kopi dari kota yang awalnya hanya mencari hasil panen kopi di Jawa Timur. Hingga akhirnya Bima sampai di Mojosari dan bertemu dengan Anjani. Di dalam gubuk itu hanya ada kedua mempelai, orang tua mereka, dan seorang penghulu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Ki Suratman. Sebelum akan dilangsungkan, Ki Suratman yang juga berpakaian adat Jawa berjalan ke arah kamar. Dia membawa semangkuk air garam di tangan kanannya. Bibirnya bergetar mengucapkan mantra yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Ia letakkan mangkuk itu di depan pintu yang terlihat sudah sangat usang. Tangan kanannya merogoh sebuah kunci. Pintu itu dikunci menggunakan rantai. Ki Suratman membukanya dan dia masuk seorang diri ke dalam kamar itu. Di dalam sana tampak gelap sekali. Bau busuk menguar menusuk hidung Ki Suratman. Lampu 5 watt yang berkedap-kedip dinyalakan. Dan tampaklah seorang wanita berpakaian pengantin yang kedua kakinya dipasung menggunakan balok kayu berukuran besar. Kedua pergelangan kakinya lecet dan berdarah. Rambutnya kusam dan sangat panjang seperti sudah bertahun-tahun tidak dipotong. Tubuhnya kurus kering, giginya hitam. Mulutnya juga bau busuk, wajahnya kotor sekali. Maklum wanita itu tidak pernah dimandikan. "Kanti, doakan warga kita mau menikah," kata Ki Suratman sambil menatap si Kanti. Kanti malah tersenyum dingin. Perlahan ia mendongak ke wajah Ki Suratman. "Salah satu dari mereka pasti mati," katanya. "Jangan ngomong begitu, Anjani itu masih ada hubungan keluarga denganku," timbal Ki Suratman memberitahu kepada Kanti kalau sang mempelai wanita masih ada hubungan keluarga dengannya. Setelah itu, ia menaburkan air garam dari mangkuk pada luka di pergelangan kaki Kanti.
Hal tersebut membuat wanita itu berteriak kesakitan. Itu merupakan salah satu ritual agar kedua mempelai selamat dari mara bahaya. Setelah itu Ki Suratman memadamkan kembali lampu kamar dan mengunci pintunya. Ia duduk di hadapan kedua mempelai. Bima dan kedua orang tuanya tampak tegang sekaligus ketakutan dengan apa yang mereka dengar saat ini. Kanti masih berteriak kesakitan sambil meracau tidak jelas. "Itu siapa, Ki?" "Dia Kanti." "Kenapa dia dikurung, Ki?" tanya ayahnya Bima. "Ceritanya panjang, lain kali akan aku ceritakan. Sekarang kita lanjutkan saja pernikahan ini," kata Ki Suratman. "Tapi kami berdua sudah aman kan, Ki?" tanya Anjani si mempelai wanita. "Ya tentu sajalah. Aku sudah melakukan semua ritualnya," jawab Ki Suratman. "Kenapa kita harus menggelar pernikahan tengah malam seperti ini, Ki?" tanya ibunya Bima. "Di Mojosari memang harus kayak gini. Kalau nikahnya siang, salah satu dari mempelai bisa celaka." Ki Suratman menjawabnya sambil senyum ramah. Kedua orang tua Bima mulai tidak tenang. Dia takut kalau terjadi sesuatu pada anaknya itu. Kalau tahu begini, mungkin saja mereka tidak akan mengizinkan Bima menikah dengan orang Mojosari. Sesaat setelah Bima mengucapkan akad nikah, pintu kamar Kanti bergetar dengan hebat. Dari dalam kamar itu terdengar suara Kanti tertawa terbahak-bahak. "Dia bakal jadi temanku," Kanti berteriak. Siapa yang akan menjadi temannya? Apakah itu semacam ancaman bagi kedua mempelai? Semua orang yang ada di dalam gubuk itu ketakutan kecuali Ki Suratman. Ia bangkit lalu mendekat ke arah kamar Kanti. Pintu itu berhenti bergetar. Sampai akhirnya suara Kanti tidak lagi terdengar. Ki Suratman kembali duduk di hadapan kedua mempelai. Ia berkata kepada mereka kalau semuanya masih aman terkendali, tapi mereka tetap saja ketakutan dan sangat cemas. "Tolong ceritakan yang sebenarnya. Saya benar-benar penasaran, Ki. Apa yang terjadi di kampung Mojosari ini?" tanya Bima. Bima menatap wajah Ki Suratman. Pertanyaan itu cukup mewakili rasa penasaran kedua orang tua Bima. Sebelum Ki Suratman bercerita, ia menoleh ke arah Anjani dan kedua orang tuanya yang sudah sepuh. Anjani malah tertunduk lesu. "Ceritakan saja, Ki," kata Bapak Anjani. Ibu Anjani juga mengangguk kepada Ki Suratman. Ki Suratman menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya secara perlahan. Ia mulai bercerita. Dulu di Mojosari ini ada seorang dukun yang sangat disegani. Dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, membuat penglaris usaha, bahkan bisa mendatangkan jodoh seseorang, ujar Ki Suratman. Dia mengubah posisi sila terlebih dahulu sebelum melanjutkan ceritanya. Ki Suratman menarik napas. Sayangnya dukun itu malah melakukan ritual terlarang yang menyebabkan kampung kami dikutuk. "Ritual apa, Ki?" "Muji setan," jawab Ki Suratman. "Itu ritual untuk apa, Ki?" Bima semakin penasaran. Awet muda, dukun itu percaya dengan janji-janji setan dan ingin hidup abadi. Akibatnya kampung kami terkutuk. Setiap ada orang kampung Mojosari yang menikah, beberapa hari kemudian salah satu mempelai pasti akan mati. Di luar Mojosari, tapi tetap saja sama, salah satu mempelai pasti mati, entah itu sakit atau kecelakaan, jelas Ki Suratman. "Batalkan saja pernikahan ini. Bima, ayo kita pulang." Mendengar cerita Ki Suratman, ayah Bima langsung menarik lengan anaknya. "Ceraikan istrimu itu malam ini juga," tambah ibu Bima. Anjani tertunduk sambil menangis sesenggukan di pelukan kedua orang tuanya. Yang dia takutkan ternyata terjadi. Dari awal Anjani sengaja tidak memberitahu Bima soal rahasia kampung Mojosari. Ia takut Bima tidak mau menikahinya. "Enggak, Bu. Aku sudah terlanjur sayang sama Anjani." Ia menatap ibunya dalam-dalam. "Cari perempuan lain saja. Ini kampung setan. Nanti kamu celaka,"
bentak Ayah Bima. Cukup. Ki Suratman berdiri, wajahnya kini penuh emosi. Itu membuat semua orang di ruangan terdiam dan hanya menyisakan suara tangisan Anjani. Kedua orang tua Anjani tidak banyak cakap karena mereka sudah sangat tua. Mojosari bukan kampung setan. Kalau kalian tidak mau menikahkan anak kalian dengan Anjani, ya silakan ceraikan saja. Tapi ingat, Bima sudah pernah melakukan akad dengan orang Mojosari. Dan aku akan lepas tangan kalau nanti ada hal buruk yang menimpa anak kalian, ujar Ki Suratman. Wah, dasar bajingan. Ayah Bima merenggut baju Ki Suratman. Buru-buru Bima menahan ayahnya itu. Dengarkan Bima, ayah. Nada suara Bima meninggi. Apapun yang terjadi, Bima tidak akan menceraikan Anjani. Lagi pula ayah sama ibu tenang saja. Selama kita menuruti arahan Ki Suratman, Bima yakin semua akan baik-baik saja. Iya kan, Ki? Bima menoleh ke arah Ki Suratman dengan tenang. Ki Suratman menganggukkan kepalanya. Ceritaku belum selesai, kalian sudah marah saja. Dengarkan dulu sampai selesai. Ki Suratman kembali duduk bersila. Kalian semua jangan khawatir. Selama kita melakukan ritual pernikahan ini dengan benar, aku yakin kedua mempelai akan baik-baik saja. Ayah Bima mengatur napasnya. Ia sebisa mungkin menahan emosi. Ia lalu bertanya kepada Ki Suratman soal dukun yang membuat petaka kampung Mojosari. Di mana dukun itu sekarang? Ki Suratman menoleh ke arah kamar ganti. Ia lalu berkata dengan perlahan, dukun itu adalah Kanti. Ia ada di dalam kamar itu, tunjuk Ki Suratman. Kalau memang dia dukunnya, ya kenapa warga kampung ini tidak langsung membunuhnya saja? Semakin lama semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepala Bima. Kalau kami membunuhnya, kami khawatir Kanti menjadi setan dan meneror warga kampung. Jadinya kami biarkan dia hidup dan kami pasung agar dia tidak bertindak macam-macam. Jelas Ki Suratman. Tidak lama setelah Ki Suratman berbicara, terdengar suara derit balok kayu seperti diseret, disusul dengan suara ketukan dari dalam pintu kamar ganti. Sebaiknya kita pergi dari gubuk ini, saran Ki Suratman. Kedua orang tua Bima keluar lebih dulu dari gubuk itu tanpa berkata apapun kepada anaknya. Bima, Anjani dan kedua orang tuanya menyusul dari belakang, dan Ki Suratman yang paling terakhir keluar dari gubuk itu. Ia memadamkan lampu gubuk dan mengunci pintunya dengan rantai. Di dalam kamar Kanti gelap gulita. Perempuan itu menggerak-gerakkan kedua kakinya. Ia juga menggoyang-goyangkan tubuhnya perlahan lalu tersenyum mengerikan. Air liurnya menetes ke sembarang arah. Kemudian Kanti berkata dengan suara serak dan pelan, Anjani, desis Kanti. Keesokan paginya kampung Mojosari masih tampak mencekam. Para pemuda yang biasanya nongkrong di pos ronda kini memilih berdiam diri di rumah. Mungkin karena semalam ada orang yang menikah di gubuknya si Kanti. Mereka yakin kalau pernikahan di kampungnya itu akan membawa sial. Jadi biasanya mereka akan mengurung diri di rumah selama 3 hari. Lain halnya dengan Ki Suratman, dia tidak percaya dengan mitos itu. Sepagi ini dia sudah berada di kandang kuda miliknya. Setiap pagi Ki Suratman memang rajin memandikan kuda kesayangannya. Di rumahnya Ki Suratman tinggal berdua dengan pembantunya, Bu Absah. Walaupun sudah tua, Bu Absah masih tampak lincah dan cekatan kalau diperintah oleh Ki Suratman. Selain membersihkan rumah majikannya, Bu Absah juga rutin mengantarkan makanan untuk Kanti. Tidak seperti warga kampung lainnya, Bu Absah sama sekali tidak takut pada Kanti. Dia sudah terbiasa berinteraksi dengan perempuan malang itu. Bu Absah, panggil Ki Suratman. Tangannya masih sibuk menggosok tubuh kuda dengan sikat. Iya, Ndoro, sahut Bu Absah. Dengan tergopoh-gopoh, dia muncul dari dapur. Kanti udah dikasih makan.
Tanya Ki Suratman tanpa menoleh ke arah Bu Hafsah. Belum Doro, jawab Bu Hafsah sambil tertunduk. Ya sudah, sana kasih makan, ujar Ki Suratman. Iya baik Doro. Bu Hafsah segera beranjak ke dapur lagi. Sesaat kemudian, dia muncul kembali dengan membawa rantang nasi. Ia lalu pergi ke gubuknya Kanti itu. Bu Hafsah sebenarnya kasihan melihat kondisi Kanti. Dia ingin sekali memandikan perempuan malang itu, tapi Ki Suratman melarangnya. Sesamanya di depan gubuk, Bu Hafsah membuka rantai yang membelenggu pintu gubuk. Ia pun masuk ke dalamnya, dilanjutkan dengan membuka rantai pintu kamar Kanti. Pintu itu perlahan dibuka, menimbulkan suara derit yang nyaring. Seketika saja rantang yang dibawa Bu Hafsah jatuh, nasi dan tempe tumpah acak-acakan. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung lari sekuat tenaga untuk memberitahu Ki Suratman. Tidak sampai 10 menit, Bu Hafsah sudah sampai di halaman kandang kuda Ki Suratman. Dia tidak langsung berbicara, napasnya tersengal. Bu Hafsah memegang kedua lututnya. Dia kelelahan karena lari dengan seluruh tenaga yang ia punya. Doro, Kanti Doro. Kalimatnya terputus-putus. Kamu itu kenapa, Mbok? Ada apa sama Kanti? Ki Suratman juga ikut panik. Kanti hilang Doro. Akhirnya kalimat itu keluar dari mulut Bu Hafsah. Wah, hilang? Ya benar kamu Mbok. Sumpah Doro, saya nggak lihat Kanti di kamarnya. Bahkan balok pasungnya juga hilang. Wah, bangsat, ucap Ki Suratman. Dia masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sebuah keris. Pastilah itu adalah keris sakti. Dulu keris itu pernah ia gunakan saat menangkap Kanti. Ki Suratman pergi ke gubuk Kanti, dan benar saja apa yang dikatakan oleh Bu Hafsah, si Kanti menghilang. Bahkan balok pasungnya juga hilang. Ini aneh. Tidak butuh waktu lama, kabar tentang hilangnya Kanti langsung menyebar ke seluruh warga kampung Mojosari. Kabar itu membuat mereka panik dan ketakutan. Jadi, selama Kanti dikabarkan hilang, kampung itu seketika tambah sepi. Hanya orang-orang pilihan Ki Suratman saja yang berkeliaran setiap malamnya untuk mencari keberadaan Kanti. Tidak terkecuali dengan Bima dan Anjani. Sudah beberapa hari ini, mereka berdiam diri di rumah dan Bima sudah punya rencana akan membawa Anjani ke kota. Dia yakin kehidupan mereka di sana akan lebih nyaman ketimbang di Mojosari. Malam itu Anjani sedang mematuk diri di depan cermin sambil menyisir rambutnya yang panjang. Bima masuk ke dalam kamar dan langsung menyentuh kedua pundak istrinya itu. Dari pantulan cermin, Bima memperhatikan paras istrinya yang cantik. Anjani pun tersenyum. Bima memeluk istrinya lalu membaringkannya di atas kasur. Namun baru saja Bima hendak merangkul istrinya, tiba-tiba Anjani berteriak. Ia melihat bayangan Kanti terpantul di cermin. Kenapa sayang? Tanya Bima kaget. Tadi ada Kanti di cermin. Napas Anjani terengah-engah. Raut wajahnya sangat ketakutan. Mana? Nggak ada kok, kata Bima. Bayangan itu menghilang, padahal jelas-jelas Anjani baru saja melihat Kanti berpakaian pengantin sedang berdiri di cermin. Anjani juga melihat kalau kedua kaki Kanti masih dipasung. Sesaat setelah Anjani melihat bayangan Kanti, tiba-tiba ia meringis kesakitan. Tangannya mencoba menggapai-gapai punggungnya yang terasa ada sesuatu. Ada apa sayang? Punggung aku sakit, jawab Anjani sambil meringis. Bima memeriksa punggung istrinya. Ia menemukan benjolan kecil sebesar biji kelereng di punggung istrinya sebelah kanan. Ada benjolan, besok kita periksa ke dokter ya. Bima menutup kembali baju istrinya. Semalaman suntuk, Anjani tidak bisa tidur. Benjolan di punggungnya seakan bergerak-gerak bikin ngilu dan perih. Beberapa kali ia membangunkan suaminya karena rasa sakit itu semakin parah. Keesokan paginya wajah Anjani pucat. Tubuhnya juga sangat lemas. Tanpa pikir panjang lagi, Bima meminta izin kepada orang tua Anjani untuk membawanya ke kota. Benjolan di punggung Anjani harus diperiksa oleh dokter spesialis.
Jam 9 pagi, Bima dan Anjani sudah berkemas. Mereka berangkat menggunakan mobil SUV. Sambil menyetir, sesekali Bima memperhatikan istrinya yang semakin pucat itu. Dia khawatir kalau nanti benjolan itu tidak bisa disembuhkan secara medis. Sesaat sebelum mobil mereka keluar dari kampung Mojosari, tiba-tiba saja Bima melihat Kanti berdiri di antara pohon bambu di pinggir jalan. Bima menelan ludah. Dia mencoba untuk tenang dan tetap fokus menyetir mobil. Sampai akhirnya Bima bisa membawa Anjani ke dokter dan pulang ke rumahnya. Bima punya rumah di kota metropolitan. Rumah itu ia beli 2 tahun lalu dari seseorang pengusaha tambang batubara. Setelah resmi menjadi miliknya, Bima mengubah rumah itu menjadi nuansa Jawa. Maksudnya biar dia merasa ada di kampung halaman. Bagian depan rumah itu dibuat seperti rumah joglo dengan hiasan lampu khas Jawa di depannya. Di beranda rumah itu ada kursi dan meja yang terbuat dari kayu jati. Sebenarnya rumah ini jarang sekali Bima tempati. Maklum, dia itu adalah seorang pebisnis kopi. Jadi ia lebih sering tinggal di luar kota ketimbang di rumah mewahnya itu. Selama Bima berada di luar kota, rumahnya itu hanya dijaga oleh seorang satpam. Itu pun hanya menjaga keamanannya saja. Urusan bersih-bersih itu bukan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, saat pertama kali Anjani menginjakkan kaki di rumah Bima, ia terkejut karena tidak menyangka kalau suaminya punya rumah sebesar itu di kota. Dia juga bingung bagaimana cara membersihkan rumah sebesar itu. Debu menempel di mana-mana, juga banyak sarang laba-laba. Dan, "Mas, ini sudah berapa lama dan berapa tahun nggak kamu tempati?" tanya Anjani. "Dari pertama beli sekitar 2 tahun lalu. Habisnya aku selalu sibuk di luar kota." "Sayang sekali ya mas, padahal rumahnya bagus banget." Anjani masih memperhatikan ruang tamu di rumah itu. "Aku sengaja beli rumah ini buat persiapan aja, biar kalau udah berkeluarga aku nggak bingung nyari rumah. Dan mulai dari sekarang kita akan tinggal di rumah ini." Bima merangkul pundak istrinya sambil tersenyum. "Aku bingung cara bersihin rumah sebesar ini mas." "Jangan khawatir, kamu istirahat saja. Nanti biar aku suruh orang buat bersihin rumah kita ya." Bima dan Anjani menempati kamar yang dekat dengan ruang tamu. Kamar itu juga bernuansa etnik Jawa. Di bagian depannya ada ukiran kata-kata menggunakan bahasa Sanskerta yang Bima sendiri tidak tahu artinya. 1 minggu sudah Anjani tinggal bersama Bima di rumah itu. Tapi benjolan di punggungnya tidak kunjung sembuh. Sekalipun Anjani sudah dioperasi, benjolan itu tetap tumbuh lagi. Sekarang benjolannya malah bertambah menjadi 3. Bengkaknya terus membesar seperti akan pecah. Bima sudah membujuk Anjani untuk dirawat di rumah sakit, tapi dia tidak mau. Anjani tidak mau menjadi orang pesakitan. Dia ingin tetap mendampingi suaminya di rumah. Akhirnya setiap hari dokterlah yang berkunjung ke rumah Bima untuk memeriksa secara rutin kondisi Anjani. Sayangnya semakin lama kondisi Anjani semakin memburuk. Benjolan itu memang sudah agak kempes, tapi warna kulit punggungnya seperti memar dan busuk. Sekarang Anjani hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Di saat seperti itu Anjani meminta sesuatu pada Bima. Itu adalah permintaan pertamanya dari semenjak menikah dengan Bima. Walau Bima ini terbilang kaya raya, tapi Anjani tidak pernah meminta apapun kepada suaminya. Baginya, hidup bersama Bima sudah lebih dari cukup. "Mas, aku boleh minta sesuatu?" tanya Anjani dengan nada bicara yang pelan. Ia menoleh perlahan ke arah suaminya yang sedang duduk di tepi tempat tidur. "Boleh sayang, kamu mau minta apa?" "Aku minta dibelikan balon berbentuk hati warna merah jambu. Mas masih ingat kan? Pertama kita bertemu di pasar malam itu, Mas ngasih aku balon berbentuk hati." "Iya sayang, hari ini juga akan aku belikan," kata Bima sambil mengecup kening istrinya. Tidak butuh waktu lama Bima bisa menemukan balon gas warna merah jambu dan berbentuk hati. Balon itu
diikatkan di tempat tidur Anjani dan dibiarkan melayang di atas. Malam itu mereka tidur bersama. Bima memeluk tubuh istrinya yang semakin kurus itu. Ia sangat mencintai Anjani. Tengah malam Anjani membangunkan suaminya. Wanita itu terlihat segar, wajahnya juga tidak pucat lagi. Dalam kondisi mengantuk, Bima terbangun. Ia terkejut saat melihat Anjani bisa bangun. "Mas, aku sembuh," kata Anjani sambil tersenyum. "Wah, alhamdulillah kalau begitu." Bima sangat senang melihat wajah istrinya yang tampak segar. "Mas, temani aku yuk," ajak Anjani. Ia turun dari tempat tidur. "Kemana?" Bima melirik jam dinding, masih jam 2 dini hari. "Ke kolam renang belakang rumah kita." Bima mengiyakan ajakan istrinya. Dia pun turun dari tempat tidur. Lengan Bima ditarik oleh Anjani. Wanita itu terlihat gembira sekali. Malam-malam begini, Anjani berendam di kolam renang. Bima sudah melarangnya, tapi Anjani memang bandel. Sesekali dia malah mencipratkan air ke arah Bima. Tepat jam 3 dini hari, mereka berdua kembali ke tempat tidur. Bima memeluk tubuh istrinya dan itu menjadi pelukan terakhir. Sebab ternyata keesokan paginya, Anjani meninggal dunia. Dia tidur untuk selamanya. Bima menangis, bahkan ia berteriak di samping jasad Anjani. Ia tidak menyangka kalau kebahagiaannya sesingkat ini. Orang tua Anjani dijemput, begitupun dengan orang tua Bima. Mereka semua berkumpul di kamar Anjani. Sementara itu mayat Anjani dibaringkan di atas tempat tidur dan sudah dikafani oleh Bima sendiri. "Bu, Pak, aku mau memakamkan Anjani di kamarku sendiri," kata Bima dengan suara yang parau. Jelas saja itu membuat orang tua Anjani kaget. "Nggak bisa, Anjani akan kami bawa ke Mojosari," kata bapak Anjani yang sudah tua itu. "Aku masih sayang sama dia, Pak. Kumohon izinkan aku memakamkannya di kamar ini. Aku janji akan merawat makam Anjani dengan baik." "Udah gila kamu, Bim. Biarkan Anjani dikubur di kampung halamannya," timpal ibu Bima. "Aku belum siap kehilangan Anjani." Bima tertunduk sambil menangis. Menurut ayah, biarkan saja Bima mengubur istrinya di kamar ini. Kini ayahnya Bima membela. Kedua orang tua Anjani terdiam. Mereka seperti tengah mempertimbangkan permintaan Bima. "Ya sudah, kalau itu mau kamu, tapi kamu harus jaga kuburan anak kami dengan baik," kata ayah Anjani yang akhirnya mengiyakan keinginan Bima. "Kalian sudah gila, mana mungkin ada kuburan di dalam kamar?" bentak ibunya Bima. "Biarkan saja, Mah. Itu kemauan anak kita." Ayahnya Bima tetap membela anaknya. Maka malam itu juga lantai kamar Bima dibongkar. Anjani dikuburkan di dalam kamar itu. Balon gas berbentuk hati diikatkan di batu nisan Anjani. Mereka tidak menyadari satu hal, bahwa di sudut ruangan kamar Bima yang remang, Kanti ternyata berdiri menyaksikan pemakaman Anjani. Kanti sudah sejak lama ada di kamar itu. Dari awal dia memang mengikuti Anjani. Bima rela melewatkan banyak klien potensialnya demi merawat makam Anjani. Bisnis kopi yang dia kelola, perlahan pendapatannya kian menurun. Sebab yang dilakukan Bima setiap harinya hanya berdiam diri di kamar sambil mengelus-ngelus batu nisan istrinya. Setiap pagi dan sore Bima rajin menyiram makam istrinya itu. Walaupun dia sangat menyayangi makam istrinya, Bima tidak tidur di kamar itu, melainkan mengisi kamar yang bersebelahan dengan makam. Suatu malam Bima terbangun. Dia mendengar suara pintu kamar sebelah dibanting berkali-kali. Suara itu sangat mengganggu. Bima heran siapa yang melakukannya, padahal di rumah itu dia hanya tinggal sendirian. Pak Satpam tidak mungkin masuk ke dalam rumah tanpa izin Bima. Terpikirlah oleh Bima kalau yang membanting pintu kamar sebelah itu adalah maling. Buru-buru ia bangun lalu mengambil sebuah pistol yang ia beli dari pedagang ilegal. Sambil mengendap-endap Bima mendekat ke pintu kamarnya. Dia harus hati-hati, takutnya maling itu juga bawa pistol.
Dengan pelan, ia buka sedikit pintu kamarnya dan mengintip dari celah pintu. Tidak sampai 10 detik, Bima dengan cepat menutup kembali pintu kamarnya. Dia kaget dengan apa yang dilihatnya barusan. Di pintu kamar tempat Anjani dimakamkan, ia melihat sosok si Kanti sedang memainkan daun pintu. Wajahnya datar dan menakutkan, rambutnya menjuntai panjang, mungkin sampai 10 meter merambat di atas lantai. Bima masih mendengar suara pintu dibanting-banting. Jantung Bima berdetak dengan hebat. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Beberapa saat kemudian suara itu hilang. Bima kembali mengintip dari celah pintu. Dan kali ini dia terjungkal saking kagetnya, karena si Kanti berdiri tepat di depan pintu kamarnya sendiri. Pintu kamar Bima perlahan terbuka sedikit. Mungkin hanya satu jengkal tangan orang dewasa. Masih dalam posisi duduk, Bima meringsut mundur sambil mengarahkan pistolnya ke pintu. "Salah aku apa? Kenapa kau terus menggangguku?" bentak Bima. Tidak ada sosok yang muncul dari balik pintu itu. Bima bangkit sambil terus waspada. Dia mendekat ke arah pintu. Dari balik pintu itu ada seseorang yang melempar sebuah kain kafan yang tampak kotor. Masih ada butiran tanah pada kain kafan itu. Segera Bima ambil kain kafan itu, terpikirlah sesuatu di kepalanya. Buru-buru dia keluar lalu masuk ke dalam kamar tempat Anjani dikubur. Bima mematung di depan pintu kamar istrinya, kain kafan yang ia bawa seketika jatuh. Ada yang membongkar makam Anjani. Mayatnya diletakkan begitu saja di atas lantai tanpa kain kafan alias telanjang bulat. Bima lari keluar rumah untuk memanggil Mang Asep, satpam penjaga rumahnya. Ia mau meminta bantuan untuk menguburkan kembali mayat Anjani. Mang Asep yang malam itu sedang mendengkur di posnya, seketika terbangun ketika Bima menggedor kaca jendela pos satpam. Mang Asep, Mang, tolongin saya, Mang," kata Bima dengan nada tinggi. Mang Asep dengan sigap memakai topi satpamnya dan keluar dari dalam pos. "Ada apa, Pak?" tanya Mang Asep. Dia ikut panik. Dalam hatinya Mang Asep menebak-nebak kalau rumah majikannya itu kemalingan. "Ayo, ikut saya. Saya butuh bantuan Mang Asep sekarang." "Siapa?" Mang Asep penasaran lantaran jarang sekali malam-malam begini Bima membangunkannya. Bima menyuruh Mang Asep untuk menunggu di depan kamar, sementara Bima akan mengkafani lagi istrinya itu. Setelah selesai, Bima langsung mengambil Mang Asep lalu menyuruhnya untuk mengambil cangkul di gudang. "Mang, malam ini nggak lihat orang masuk ke rumah saya kan?" tanya Bima sebelum Mang Asep mengambil cangkul. "Nggak lihat, Pak." "Oh ya, Mang Asep kan dari tadi tidur," kata Bima kesal. "Maaf Pak, saya ketiduran. Memangnya ada apa ya, Pak?" "Makam istri saya ada yang bongkar." "Hah, serius, Pak?" Kedua mata Mang Asep melotot saking kagetnya. "Iya, Mang Asep, cepat ambil cangkul. Bantu saya menguburkannya lagi." "Baik, Pak." Tidak lama berselang, Mang Asep muncul membawa 2 buah cangkul. Dia memberikan satu cangkul itu pada majikannya. Tangan Mang Asep bergetar saat menyentuh mayat Anjani yang mulai membusuk. Wajah Anjani keriput dan lembek. Di bagian mata dan hidungnya menetes darah hitam yang kental. Mayat itu baru akan mengalami proses pembusukan. Mang Asep turun ke dalam liang lahat. Dia menyambut mayat yang disodorkan Bima dari atas. Setelah itu, Bima ikut masuk ke dalam liang lahat sebelum mayat Anjani dihadapkan ke arah kiblat. Tiba-tiba Mang Asep melihat kedua mata Anjani melotot. Mayat itu lalu tersenyum dingin pada Mang Asep. Jelas saja Mang Asep kaget lalu berteriak. Refleks dia keluar dari liang lahat itu. Anehnya, yang melihat kejadian mengerikan itu hanya Mang Asep, sementara Bima tidak melihat keanehan apapun pada mayat Anjani. "Ada apa sih, Mang?" tanya Bima kaget. "Bu Anjani hidup lagi," tunjuk Mang Asep ke arah mayat Anjani. Mang Asep masih melihat kalau Anjani itu melotot sambil tersenyum. Ia pun lari keluar dari kamar meninggalkan Bima seorang diri di dalam liang lahat. "Mang Asep,
Tunggu Mang, mau kemana Mang? Panggil Bima dari dalam liang lahat. Pagi harinya hujan turun begitu deras membasahi kota metropolitan. Sebagai itu, pasar dekat rumah Bima mulai sibuk. Banyak mobil pick up yang keluar masuk pasar untuk mengangkut barang dagangannya. Koloni gelandangan yang tidur di emperan pertokoan mulai berlarian mencari tempat yang aman dari cipratan air hujan. Di emper masjid dekat pasar, seorang pemuda berpakaian hitam putih masih tertidur pulas berbantalkan tas gendong miliknya. Dia adalah seorang pengangguran yang seharian mencari kerja. Namun nasib baik belum memihak kepadanya. Berbeda dengan orang itu, apa yang dilakukan Bima di dalam kamarnya sangat tidak lazim. Ia sedang susah payah mengubur kembali istrinya. Kedua tangannya gemetar membetulkan ikatan kain kafan. Kain itu lembab dan seringkali mudah copot. Keringat membasahi wajah Bima, sesekali menetes ke wajah istrinya yang mulai membusuk. Setelah berhasil menghadapkan jenazah ke arah kiblat, ia menutupnya dengan papan lalu kemudian menguburkannya kembali. Setelah selesai, Bima terkapar di samping kuburan istrinya. Dia sangat kelelahan hingga akhirnya tertidur pulas. Jam 10 pagi Bima tergerak bangun. Kamar itu sangat kotor, tanah berserak di mana-mana. Cangkul bekas malam tergeletak di samping Bima. Ia mengucuk kedua matanya lalu beranjak ke kamar mandi. Langkah Bima terhenti saat melihat tapak kaki berlumuran tanah di atas lantai. Tapak itu mengarah ke kamar mandi. Perlahan Bima mengikutinya. Setibanya di kamar mandi, tapak kaki misterius itu merambat ke dinding dan berhenti di dekat lampu. Di sana ada sebuah tulisan menggunakan noda tanah. Itu adalah tulisan Anjani. Bima sangat kenal gaya tulisan istrinya itu. Pergilah ke Mojosari, Mas. Begitulah pesan yang tertulis di sana. Sesaat setelah Bima membacanya, tulisan itu lenyap begitu saja. Ada apa di Mojosari? Kenapa Anjani menyuruhnya untuk pergi ke sana? Karena penasaran, hari ini juga Bima akan berangkat ke Mojosari. Lagi pula memang ada yang belum terpecahkan dari semua kejadian ini. Apalagi tentang Kanti yang selalu menerornya. Tapi Bima tidak akan membiarkan rumah ini kosong. Dia akan membayar seorang asisten rumah tangga untuk menjaga rumahnya selama Bima pergi. Selesai mandi, Bima langsung menelepon sebuah yayasan penyalur asisten rumah tangga. Di kota ini, yayasan itu rajin bersahaja, punya reputasi yang baik dalam hal penyalur asisten rumah tangga. Mereka merekrut para perempuan lalu menyalurkannya ke seluruh kota. Dan bagi ini yayasan itu menerima telepon dari Bima. Setelah sepakat soal gaji, pengelola yayasan itu pun memanggil Sulfa. Dia adalah salah satu pegawai baru di yayasan ini. Sulfa berasal dari kampung, umurnya 23 tahun. Dia baru 3 hari tinggal di yayasan, dan hari ini adalah gilirannya untuk disalurkan sebagai asisten rumah tangga. Sulfa, hari ini kamu dapat pekerjaan. Lokasinya enggak jauh dari yayasan ini. Kata Bu Rani, dia adalah pengelola yayasan ini. Iya Bu. Wajah Sulfa berbinar. Dia senang sekali karena akhirnya mendapatkan pekerjaan. Kerjaannya gak ribet. Orangnya mau pergi selama beberapa hari, kamu cukup jaga rumah itu saja. Baik Bu, Sulfa mengangguk. Kalau kerja kamu bagus, bisa jadi si pemilik rumah akan terus mempekerjakan kamu. Saya akan bekerja sebaik mungkin Bu di sana, kata Sulfa. Hari itu juga Sulfa diantar oleh mobil yayasan menuju rumah Bima. Ia turun di depan gerbang, tidak ada satu orang pun yang menyambut kedatangan Sulfa. Pintu gerbang itu dibiarkan terbuka sedikit, pos satpamnya benar-benar sepi. Sulfa celingkukan dan dengan ragu-ragu dia masuk ke halaman rumah Bima. Dia terus berjalan melewati pepohonan mangga yang rindang. Sulfa lalu berhenti di beranda rumah. Permisi, kata Sulfa. Tidak ada jawaban dari si pemilik rumah. Ia lalu mengetuk pintu rumah itu. Seketika pintu dibuka, Bima akhirnya muncul. Ia sudah berpakaian rapi hendak berangkat menuju ke Mojosari. Ayo masuk, kata Bima. Pekerjaan kamu mudah saja. Cukup jaga rumah ini. Kamu tidak perlu membersihkan seluruh ruangan.
Kerja semampu kamu saja, yang penting kamu harus selalu awasi rumah ini. Jangan sampai ada orang asing masuk. Aku sudah pasang CCTV di gerbang dan di halaman rumah. Kamu bisa cek setiap saat di layar CCTV, dan ini uang cash buat makan kamu sehari-hari. Bima menyerahkan sejumlah uang. Tanpa berkenalan terlebih dahulu, Bima mencerocos tanpa jeda membuat Sulfa harus fokus mendengarkan semua arahannya. Dan yang paling penting, Bima menoleh ke arah Sulfa. Kamu lihat kamar itu. Bima menunjuk ke kamar tempat Anjani dikubur. Iya pak, Sulfa mengangguk. Jangan sekalipun masuk ke kamar itu ya, apapun yang terjadi. Kamu gak boleh masuk ke sana, ujar Bima. Wajahnya terlihat sangat serius, bahkan terkesan mengancam. Baik pak, timbal Sulfa dengan terbata-bata. Ini kunci rumahnya dan ini kunci gerbang. Aku mau pergi untuk beberapa hari, kata Bima. Bima pun mengambil koper dan bergegas ke garasi mobil. Sulfa mengikutinya dari belakang. Ia menawarkan bantuan untuk membawa koper, tapi Bima menolaknya. Setelah Bima pergi, Sulfa masuk kembali ke dalam rumah. Ia mengunci pintu dan jendela rumah itu rapat-rapat. Sekarang tinggal Sulfa sendirian di rumah. Ia berdecak kagum melihat interior rumah bernuansa Jawa. Sulfa melangkah mendekat ke sebuah foto pernikahan Bima dan Anjani yang cukup besar. Foto itu dipajang di ruang tamu. Cantik, gumam Sulfa. Ia tersentak ketika mendengar suara seseorang membuka pintu kamar. Sulfa mengerutkan dahi. Ia memperhatikan wajah wanita yang muncul dari kamar itu. Wajahnya sama seperti di foto. Istrinya Pak Bima ya? Tanya Sulfa. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. Saya Sulfa, asisten rumah tangga baru di rumah ini. Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, bagaimana? Kalian penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Dan padahal si istrinya Bima ini kan sudah meninggal. Dan siapa yang ditemui Sulfa di tempat itu? Nah, semakin menarik cerita ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk kalian terus like dan share, serta ya pokoknya komen sebanyak-banyaknya di channel ini ya teman-teman dan di video kali ini. Terima kasih atas support kalian selama ini. Jangan lupa kalian harus like, komen dan share, serta subscribe channel ini. Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di part yang selanjutnya dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.